Hai guys, hari ini kita belajar turunan ya. Turunan itu nama lainnya diferensial. Turunan adalah perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap perubahan nilai x. Contoh misalnya saya mempunyai grafik fx seperti ini. Ini grafik fx dan saya mempunyai sebuah nilai x yang berada di sini. Dia akan menghasilkan suatu nilai fungsi fx seperti ini. Ketika x ini berubah menjadi x tambah h, saya akan mempunyai sebuah nilai fungsi yang baru, yaitu fx ditambah h. Nah, dari grafik diperoleh perubahan nilai fx adalah f dalam kurung x tambah h dikurang fx, yang ditunjukkan oleh jarak ini. Nah, ini adalah perubahan nilai fx. Sedangkan untuk perubahan nilai x adalah x tambah h dikurang x yang akan menghasilkan h, di mana h adalah jarak dari garis ini. Maka turunan fungsi fx dinyatakan dengan f aksen x. Nah, ini lambang dari turunan, ada aksennya, itu lambang dari turunan. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Kenapa hanya bisa menjadi 0? Karena jarak dari sini ke sini adalah h, sehingga kita bisa asumsikan titik ini adalah 0, patokannya 0 gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk turunan. Bentuk-bentuk turunan ada banyak. Yang pertama adalah fx sama dengan y. Fx sama y seperti kalian tahu sama ya. Jadi fx sama dengan y sama dengan a, di mana a adalah konstanta. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan y aksen itu sama dengan 0. A itu sebuah angka ya. Jadi kalau kamu punya fungsi angka itu diturunin menjadi 0. Contoh, tentukan turunan dari fungsi y sama dengan 5. Turunannya sesuai dengan aturannya, y aksen itu akan menjadi sama dengan 0. Oke, apapun angkanya, mau 5, mau setengah, mau min 7, itu pasti turunannya menjadi 0. Oke, yang itu sangat mudah. Lanjut, nomor 2. Nomor 2, fx sama dengan y sama dengan ax pangkat n. Nah, sekarang mulai muncul x nih. Maka f aksen x sama dengan y aksen itu sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. Kalau lihat aturannya mungkin pusing ya, tapi sebenarnya mudah. Lihat ini ada pangkat n. Nah, pangkat n ini turun ke depan. Turun ke depan menjadi a dikali n sama dengan x dikali n min 1. Pangkatnya selalu berkurang 1. Oleh sebab itulah namanya di Indonesia itu turunan. Artinya pangkatnya turun 1, berkurang 1. Ya, pakai contoh soal mungkin lebih gampang ya. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan y sama dengan 2x pangkat 3. Kita perhatikan pangkat yang ada di sini. Nah, pangkat ini sesuai aturan yang tadi harus turun ke depan. Jadi, saya tulis y aksen sama dengan 2. 2-nya dapat dari soal. Kali 3 yang tadi turun dikali lagi x pangkat 3 yang tadinya pangkat 3, ingat turun 1, berkurang 1 menjadi 6x pangkat 2. Semudah itu. Gimana? Gampang ya? Oke. Yang kedua y sama dengan 3x pangkat 7. Coba kita bikin y aksen turunan dari y itu sama dengan 3 kali 7 x pangkat 7 kurang 1 menjadi 21 x pangkat 6. Masih gampang ya. Lanjut, y sama dengan 4x pangkat min 3 diturunin menjadi 4 dikali pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi hasilnya min 12 x pangkat min 4. Ngerti? Nah,
Bagaimana dengan nomor 4, naik level? Naik level dikit nih ya. Jadi sebelum kita menurunkan, lebih baik kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang sangat simpel, yang sesuai dengan aturan tadi, aturan nomor 2 yang ini, AX pangkat N. Nah, ini belum sesuai sama aturan yang tadi, belum sesuai bentuknya. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Ini bisa kita ubah menjadi 3X pangkat min 2. X pangkat min 2 jika dinaikin ke atas menjadi X pangkat min 2. Nah, kalau udah sesuai bentuknya, baru kita turunkan. Diturunin menjadi Y aksen sama dengan 3 dikali pangkatnya turun ke depan, dikali X pangkatnya berkurang 1. Jadi hasilnya adalah min 6 X pangkat min 3. Gimana? Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, Y sama dengan 4X pangkat setengah. Pangkat setengah masih sama seperti tadi. Y aksen sama dengan 4 dikali setengahnya turun ke bawah, X pangkat setengahnya dikurang 1. Jadi pangkatnya berkurang 1. Selalu seperti itu ya. Jadi Y aksennya sama dengan 2 dikali X pangkat min setengah. Itu kalau mau dibagusin lagi bentuknya menjadi Y aksen sama dengan 2 per pangkat minus itu artinya per, kemudian ada X nya, kemudian X nya pangkat setengah itu artinya akar. Jadi 2 per akar X. Sampai sini pun kalian sudah benar, tapi kalau mau dibagusin seperti ini. Oke, lanjut 3 akar X. Nah, ini bentuknya belum sesuai sama aturan yang tadi, jadi kita harus ubah menjadi pangkat. Seperti kita tahu, akar itu adalah pangkat setengah. Jadinya Y sama dengan 3X pangkat setengah. Itu baru diturunin. Diturunin seperti tadi, 3 kali pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi hasilnya 3/2 X pangkat min setengah. Gitu. Kalau mau dibagusin itu menjadi 3/2 akar X. Oke, udah mulai pusing ya. Nah, bagaimana dengan nomor 7? Nomor 7 seperti biasa kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan 3X pangkat 2/3. Ingat, akar itu pangkatnya per. Jadi turunannya, ya aksennya adalah 3, pangkatnya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1. Gitu. Ya, selalu seperti itu. Ingat. Ya aksen sama dengan X pangkat min 1/3. Gitu ya. Lanjut, nomor 8. Y sama dengan, kita ubah dulu bentuknya menjadi 3X pangkat 2 dikali X pangkat min setengah. Ya, kalau kamu lihat bentuknya ini belum sesuai sama aturan yang tadi, belum sesuai sama aturan pangkatnya. Jadi kita ubah dulu akar X nya menjadi X pangkat setengah. Setelah menjadi X pangkat setengah, pangkatnya naik ke atas, X nya naik ke atas menjadi X pangkat min setengah. Oke, kemudian kita kalikan seperti biasa. Y sama dengan 3X pangkat 3/2. Gitu. Baru diturunin. Ya aksen sama dengan 3 kali 3/2 X pangkat 3/2 kurang 1. Pangkatnya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1. Oke, jadi sama dengan 9/2 X pangkat setengah. Atau kalau mau dibagusin menjadi 9/2 akar X. Oh ya, yang tadi lupa dibagusin ya. Ya aksen itu sama dengan 2 per akar 3X. Gitu. Ya.
Masih gampang? Udah susah ya. Lanjut, nomor 4. Nah, sekarang nomor 9. Y sama dengan 4X. Bagaimana Y sama dengan 4X? Ini sama aja, seperti kita tahu X itu kalau nggak ada pangkatnya X pangkat 1 ya. Jadi kita boleh tulis seperti ini, 4X pangkat 1. Setelah itu baru diturunkan menjadi 4 kali 1 X pangkat 1 kurang 1. Jadi hasilnya 4X pangkat 0. Pangkat 0 itu hasilnya 1, jadi hasilnya 4. Jadi hasilnya 4. Jadi kalau kalian punya X saja, nggak ada pangkatnya, itu tinggal ambil koefisien depannya. Turunannya itu merupakan koefisien depannya ya. Contohnya lagi yang ini, Y sama dengan setengah X, itu ya aksennya langsung saja menjadi setengahnya saja ya. X nya nggak ikut-ikutan lagi karena X pangkat 1 diturunin menjadi koefisiennya aja. Oke, tadi kalau tadi kita bikin satu per satu. Nah, kalau nomor 11 itu semuanya digabungin menjadi satu dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa kita turunkan satu per satu ya. Contoh di sini ada 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Ini kita bisa turunin satu per satu. Ini dulu, kemudian ini, baru ini. Ya, dengan aturan yang tadi sudah kita pelajari. Jadi, ya aksen itu sama dengan 2 kali 3-nya turun ke depan. Terus pangkatnya berkurang 1. Ditambah 3 dikali 2-nya turun ke depan. Kemudian 2-nya berkurang 1. Ya, seperti itu ya. Selalu seperti itu. Tambah 2 kurang 5. Ingat, 5 itu sebuah angka, ketika diturunkan dia menjadi 0. Jadi saya tidak perlu tulis 2x itu x pangkat 1, itu berarti menjadi koefisiennya saja ya. Berarti ya aksen itu sama dengan 6x kuadrat tambah 6x tambah 2. Nah, itu turunannya. Tuh, gampang ya. Bagaimana dengan nomor 12? 12 Y sama dengan 4x kuadrat tambah 3 akar x tambah 4. Nah, ini belum sesuai sama bentuk tadi yang aturan nomor 2. Jadi kita ubah dulu menjadi pangkat. 3x pangkat setengah ditambah 4. Ini baru merubah, belum diturunkan. Nah, setelah sesuai bentuknya baru kita turunkan. Jadi Y aksen sama dengan 4 kali 2, 2-nya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1. Oke, ditambah 3 kali setengahnya turun ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. 4-nya nggak punya X, dia sebuah angka, diturunkan menjadi 0. Saya nggak perlu tulis. Oke, jadi aksen sama dengan 8x ditambah 3 per 2 x pangkat min setengah. Ya, kalau mau dibagusin menjadi ya aksen sama dengan 8x tambah 3 per 2 akar x. Oke, nah itu nomor 12. Sekarang nomor 13. Sebentar. Nah, ini nomor 13. Bentuknya udah mulai rumit nih ya. Ada pecahannya, ada perperannya. Bagaimana? Karena bentuknya belum sesuai sama yang tadi, kita ubah dulu menjadi bentuk yang tadi dengan cara memisahkan pecahannya. Jadi 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 ditambah 3x per x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 2. Tuh. Jadi kita ubah menjadi pecahan satu per satu ya. Masih belum diturunkan, kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 4x pangkat 1, karena pangkat 3 dibagi pangkat 2 itu menjadi 3 kurang 2 pangkat 1 dikurang, ini bisa dicoret menjadi 2. Kemudian x pangkat 1 dibagi x pangkat 2, itu berarti 3x pangkat min 1. Kemudian ini tinggal dinaikin ke atas jadi x pangkat min 2 gitu. Nah, setelah bentuknya seperti ini baru bisa diturunkan menjadi ya aksen sama dengan 4x diturunkan menjadi 4 saja, 2 diturunkan menjadi 0,
kemudian ini menjadi min-nya turun ke depan, X-nya berkurang 1. Kemudian ini juga turun ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Gitu. Ya. Lanjut, dibagusin menjadi 4 min 3 per X kuadrat tambah 2 per X pangkat 3. Nah, jadi ini turunannya. Oke, jadi triknya adalah jika si bentuknya rumit, kamu sederhanakan dulu satu persatu. Ya, bagaimana dengan nih? Ada perkalian. Kalau ada perkalian ya kaliin dulu. Jadi Y aksen itu sama dengan 2X kuadrat tambah 2X tambah 3X tambah 3. Y aksen sama dengan 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Oh sorry, ini belum Y aksen, ini masih merubah bentuk. Oke, setelah bentuknya bagus, baru kita turunkan. Diturunkan menjadi 2, pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Ini X aja, jadi tinggal 5. Ini nggak punya X, jadi 0. Jadi Y aksen sama dengan 4X tambah 5. Oke, gitu ya. Untuk perkalian kamu kaliin dulu aja. Untuk yang pangkat 3 gimana? Pangkat 3 merupakan salah satu bentuk perkalian kan. Jadi X tambah 2, X tambah 2, X tambah 2. Kalikan satu persatu. Y sama dengan X kuadrat untuk yang ini ya, tambah 4X tambah 4. Kemudian dikalikan lagi dengan X tambah 2. Menjadi X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah 4X pangkat 2 tambah 8X tambah 4X tambah 8. Oke, kemudian kita sederhanakan dulu sebelum diturunkan menjadi X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 tambah 12X tambah 8. Oke, hari ini sampai sini dulu ya. Thank you.